Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan pada bab perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar lokal. Objek budaya lokal dan material serta teknik khas daerah merupakan potensi yang harus dikembangkan. Setiap daerah memiliki objek budaya lokal yang berbeda-beda. Proses perancangan kerajinan diawali dengan pencarian ide produk. Untuk memudahkan dalam mencari ide atau gagasan untuk merancang kerajinan objek budaya lokal, mulailah memikirkan hal-hal terpenting yang akan kita buat. Antara lain seperti objek budaya lokal apa yang akan menjadi inspirasi, produk kerajinan apa yang akan dibuat, siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut, bahan material apa yang akan dipakai, warna dan atau motif apa yang akan digunakan, teknik warna yang akan digunakan, proses pembuatannya bagaimana, serta alat apa saja yang dibutuhkan. Tahap yang kedua adalah tahap membuat gambar atau sketsa. Ide-ide produk, rencana, atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya supaya ide yang abstrak menjadi berwujud. Ide-ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku atau lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol, atau ballpoint dengan menggunakan kertas. Sebaiknya hindari penggunaan penghapus. Tahap berikutnya adalah memilih ide yang terbaik. Setelah kamu menghasilkan banyak ide-ide dan menggambarkannya dengan menggunakan sketsa, mulailah mempertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Tahap yang keempat adalah prototyping atau membuat studi model. Sketsa yang telah dibuat pada tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Oke, pada tahap ini kita berusaha membuatnya dalam bentuk format 3 dimensi, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar tersebut. Adalah sebuah prototyping dari papercraft. Kita berusaha membuat contoh bagaimana sih hasil yang akan terjadi apabila kita membuat studi modelnya. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Tahap yang kelima adalah perencanaan produksi. Bisa kalian lihat pada gambar tersebut. Ada barang-barang hasil kerajinan budaya lokal. Jadi pada tahap ini adalah tahap produksi kerajinan dengan menggunakan inspirasi objek budaya lokal. Tahapan produksi ini secara umum terbagi atas pembahanan, jadi kita menyiapkan bahan-bahan, tahap pembentukan, jadi kita mulai membentuk, mau bentuk apa yang akan digunakan, kemudian tahap perakitan, kita mulai merakit bentuknya, kemudian tahap finishing. Setelah itu adalah menggunakan tahap kemasan, jadi supaya terlihat menarik di mata konsumen, barang-barang itu jangan lupa untuk dikemas. Pengemasan dapat dilengkapi dengan label yang memberikan informasi teknis maupun memperkuat identitas atau brand. Berikut adalah macam-macam kemasan. Ada kemasan primer, yaitu kemasan yang melekat pada sebuah produk. Seperti kalian lihat, itu adalah contoh gambar kemasan primer. Ada kemasan sekunder, yaitu kemasan yang berisi beberapa kemasan primer. Bisa dilihat contohnya ya. Contoh itu sudah ada di sekitar kita banyak sekali. Kemudian ada kemasan tersier, adalah kemasan yang akan didistribusikan dari produsen kepada konsumen. Jadi dalam bentuk box-box seperti itu. Perhitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar lokal.
Metode perhitungan HPP atau harga pokok produksi dapat dibuat dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan full costing. Berikut adalah pendekatan full costing. Pendekatan full costing memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead, yang termasuk biaya tetap dan biaya variabel, serta ditambah dengan biaya non-produksi, seperti biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Yang kedua adalah biaya variable costing, seperti yang bisa dilihat pada rumus yang sudah tertera. Berikutnya adalah tahap promosi. Promosi merupakan salah satu bagian dari rangkaian kegiatan pemasaran suatu barang. Dengan adanya promosi, maka kita bisa memasarkan produk-produk yang telah kita buat kepada masyarakat. Tujuan promosi adalah meningkatkan permintaan dari para pemakai industri atau konsumen akhir, kemudian meningkatkan kinerja perusahaan, mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling, membentuk citra produk, serta mengunggulkan produk sendiri dibanding produk pesaing. Macam-macam promosi dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah advertising atau periklanan, yaitu bentuk promosi personal dengan menggunakan berbagai media yang ditujukan untuk merangsang pembelian. Yang kedua adalah personal selling. Yang ketiga adalah publicity. Yang keempat adalah sales promotion atau promosi penjualan. Bisa dilihat tersebut adalah contoh-contoh di dalam beberapa jenis promosi. Tahap promosi yang terakhir dan yang paling utama adalah tahap pemasaran langsung atau direct marketing, yaitu suatu bentuk penjualan perorangan secara langsung ditujukan untuk mempengaruhi pembelian pada konsumen. Sifat pemasaran langsung ada 4. Yang pertama adalah non-public, yang kedua disesuaikan sesuai dengan permintaan konsumen, kemudian terbaru sesuai dengan kondisi terkini barang yang dipesan, dan interaktif. Artinya adalah pesanan dapat diubah sesuai dengan tanggapan orang yang berkaitan dengan menimbulkan suatu komunikasi yang aktif. Yang terakhir adalah sistem konsinyasi produk usaha kerajinan pasar lokal. Oke, dalam sistem konsinyasi ini kita mengadakan kerjasama antara dua pihak dengan cara menitipkan barang. Pihak pertama menitipkan barang kepada pihak kedua untuk dijual dengan perjanjian tertentu. Dalam hal ini pihak kedua tidak melakukan pembayaran atas barang tersebut karena sifatnya hanya titipan. Pada masa modern biasanya banyak yang menggunakan sistem konsinyasi. Produk kerajinan yang tidak terjual akan dikembalikan. Penjualan produk kerajinan di swalayan dikemas dengan wadah yang sangat menarik. Terima kasih telah memperhatikan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.